Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Soleha, NIM 2120147, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustadz Nasoha atau Matsari selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan yaitu sebagai berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. 2. Jika di daerah kita tidak ada air untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sebutkan syarat-syarat debu yang bisa digunakan untuk tayamum. 3. Sebutkan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang membatalkan wudu yaitu keluar sesuatu dari kubul maupun dubur selain mani. Kedua, bersentuhannya kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Ketiga, hilang akal atau hilang ingatan, itu membatalkan wudhu. Dan yang keempat, membatalkan wudhu, menyentuh kubul maupun dubur, baik itu milik sendiri maupun milik orang lain, walaupun itu anak yang masih kecil, itu membatalkan wudhu. Terus yang membatalkan syarat debu yang digunakan untuk tayamum yaitu debu yang masih asli, debu yang murni, yang merupakan corot jawane bleduk, debu yang lembut, nek ditapok mabur kira-kira tebune bisa mabur. Nang kono tor lebu mau sing ora kecampuran apa-apa. Jadi ora kena kecampuran tepung maupun sejenisnya, itu debu yang boleh digunakan untuk bertayamum. Terus hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu sing kabeh mbatalake wudu ya mbatalake tayamum. Terus ditambahi murtad. Iku murtad membatalkan tayamum. Kalau wudu murtad enggak batal, tapi nek tayamum wudu batal. Itu nekan nggone tayamum mergo ora ana banyu. Lah nek mergo ora ana banyu nek tayamum, kok nek wis tayamum kok aduh kae nang kono ana banyu jebula, iku ya tayamume batal, ora dadi kuwi batalake tayamum. Terus sudah Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Soleha, NIM 2120147, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustadzah Masruroh selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan yaitu sebagai berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. 2. Jika di daerah kita sudah tidak ada air untuk berwudhu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sebutkan syarat debu yang bisa digunakan untuk tayamum. 3. Sebutkan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Monggo dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari alat kemaluan depan atau belakang selain sperma. Sebab kalau sperma itu wajib mandi, tidak membatalkan wudhu tapi wajib mandi. Yang kedua, hilang akal seperti gila atau ayan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan telah mencapai batas usia pada umumnya dapat menimbulkan syahwat, yaitu sekitar 7 tahun atau lebih. Yang kedua, syarat debu untuk tayamum.
Syarat debu untuk tayamum, yang pertama debunya harus suci, tidak basah, tidak tercampur antara kapur atau pasir, dan bukan debu mustakmal atau debu yang sudah dipakai untuk tayamum. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yang pertama sama seperti semua hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat atau menduga adanya air di luar sholat bagi yang bertayamum karena tidak adanya air. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, sembuh dari penyakit sebelum melakukan sholat. Terima kasih atas jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Soleha, NIM 2120147, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustazah Fitri selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Adapun pertanyaannya yang saya tanyakan yaitu sebagai berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. 2. Jika di daerah kita tidak ada air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sebutkan syarat-syarat debu yang bisa digunakan untuk tayamum. 3. Sebutkan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Monggo dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Pertanyaan yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu diantaranya keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, lalu hilangnya akal. Hilangnya akal itu dikarenakan bisa karena tidur, mabok, gila, atau lain sebagainya. Lalu bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan tapi yang bukan mahramnya. Lalu memegang dubur atau kubul dengan telapak tangan yang disengaja. Lanjut pertanyaan yang kedua, syarat debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Itu diantaranya debu tersebut harus suci, debu tersebut belum dipakai tayamum. Artinya debu tersebut hanya dipakai tayamum itu cuma 1 kali. Lalu debu tersebut tidak tercampur apapun, misalnya kotoran dan lain sebagainya. Lanjut pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu diantaranya semua hal yang bisa membatalkan wudhu itu otomatis membatalkan tayamum. Lalu mendadak ada air. Lalu yang ketiga itu murtad atau pindah agama. Seperti itu yang saya tahu, Mbak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Soleha, NIM 2120147, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustadz Dahirin selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan yaitu sebagai berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. 2. Jika di daerah kita sudah tidak ada air, maka dibolehkan untuk bertayamum. Sebutkan syarat-syarat debu yang bisa digunakan untuk tayamum. 3. Sebutkan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan wudhu. Sesuai
sesuai dalam keterangan kitab Fathul Qorib, perkara yang membatalkan wudhu itu ada sittatu asya, ada 6 macam. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang. Kemudian wanaum, tidur juga membatalkan wudhu. Terus wazawalul akli, kemudian hilang akalnya. Hilang akal ini disebabkan bisa karena mabuk atau pingsan, itu juga membatalkan wudhu. Terus bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah akil baligh, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian menyentuh alat kelamin milik Bani Adam atau anak Adam dengan telapak tangan atau dengan tangan bagian. Kemudian yang kedua, debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Debu yang bisa digunakan untuk tayamum itu adalah at-turabut thahir, debu yang suci yang tidak terkena najis. Terus alladzi lahu ghubarun, termasuk debu yang bisa digunakan untuk tayamum, debu yang ada beduknya. Beduk itu adalah debu yang sangat halus sekali yang bisa berterbangan. Kemudian debu tersebut tidak basah. Terus debu tersebut tidak tercampur dengan kapur gamping atau pasir, itu menurut kaul yang sahih sesuai dalam keterangan syarah kitab Muhadzab. Terus debu tersebut tidak mustakmal. Jadi kalau debu mustakmal itu tidak bisa untuk tayamum. Terus yang selanjutnya adalah perkara yang membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu, jadi semua perkara yang membatalkan wudhu itu sudah pasti membatalkan tayamum. Kemudian ditambah lagi, kalau tayamumnya itu karena faktul ma atau tidak ada air, kok melihat air, itu juga tayamumnya bisa jadi batal. Kemudian kalau tayamumnya sebab marok atau sakit, itu sesudah tayamum kok sembuh, itu juga tayamumnya bisa batal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Soleha, NIM 2120147, mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustadzah Putriah selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan yaitu sebagai berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. 2. Jika di daerah kita tidak ada air untuk berwudhu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sebutkan syarat-syarat debu yang bisa digunakan untuk tayamum. 3. Sebutkan hal-hal yang membatalkan tayamum. Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Putriah. Ini atas pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Hidayatus Soleha, insya Allah saya akan menjawab sebisa saya, semampu sepengetahuan saya. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu,
wudhu itu ada 4. 1 itu jika kita mengeluarkan sesuatu dari kuping atau dubur seperti angin atau kita buang air besar, buang air kecil. Lalu yang kedua, hilang akal. Sesudah berwudu kalau kita hilang akal, misalkan hilang akal karena tidur atau hilang akal karena pingsan, itu wudu kita jadi batal. Dan yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubur atau dubur manusia, meskipun itu kubur kita sendiri ataupun anak kita. Dengan telapak tangan depan ini menjadi batal, tapi kalau menyentuhnya dengan tangan bagian belakang ini tidak batal. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu syarat dengan debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, debunya bukan sisa debu bekas tayamum yang sudah pernah digunakan. Lalu yang keempat, debunya harus murni, tidak tercampur dengan zat apapun, misalnya tercampur dengan tepung, bisa membatalkan tayamum. Hal-hal yang bisa membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu semua hal yang bisa membatalkan wudhu itu jelas bisa membatalkan tayamum. Lalu yang kedua, mendadak ada air sebelum kita selesai sholat. Misalkan kita tayamum untuk sholat duhur, kita baru sholat 3 rakaat, kemudian ada hujan turun. Nah, saat itu tayamum kita sudah batal. Jadi sholat kita yang menggunakan tayamum itu batal. Sebaiknya kalau sudah ada air yang muncul, kita harus menggantikan tayamum dengan wudhu dan tayamumnya sudah gugur. Yang ketiga itu murtad. Murtad itu berpindah keyakinan. Mungkin seperti itu Mbak Hidayatus Sholehah, itu yang saya ketahui. Mudah-mudahan dari semua penjelasan saya bisa membantu panjenengan, bisa bermanfaat untuk panjenengan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.